Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang ke-58. Penulis mengatakan babu sabbid dahr. Bab 58, larangan mencaci maki angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tasubbu riha fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka berdoalah, ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini,
keburukan apa yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Bab ini maksudnya adalah bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita salah satu penyimpangan dari tauhid. Karena saya sudah sering mengatakan bahwa di dalam kitab tauhid dari mulai bab yang ke-7 penulis menyebutkan tentang penyimpangan tauhid sampai kepada bab yang ke-58. Ini semua menunjukkan banyaknya penyimpangan tauhid dan contoh-contoh yang sangat rinci disebutkan oleh penulis di dalam kitab tauhid tentang kesyirikan dan penyimpangan tauhid. Dan penyimpangan tauhid ada yang berkaitan dengan perbuatan, ada yang berkaitan dengan lisan. Nah, pada bab yang ke-58 ini penyimpangan tauhid berkaitan dengan lisan, yaitu mencaci maki angin. Dan yang dimaksud dengan mencaci maki angin adalah menggerutu atas datangnya angin, mencela atas datangnya angin. Nah, kenapa tidak diperbolehkan untuk mencaci maki angin? Karena yang mengatur angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mencaci maki dan menghina adanya yang mengatur angin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada bab ini, yaitu larangan mencaci maki angin. Karena mencaci maki angin adalah menunjukkan ketidaksempurnaannya kepada contoh seorang melihat angin sangat kencang, kemudian dia menghina angin tersebut, dasar angin membawa keburukan, dasar angin sialan, misalkan begitu. Dasar angin semuanya jadi hancur gara-gara angin ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan jangan mencaci maki angin. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih. Janganlah kalian mencaci maki angin. Janganlah menunjukkan kepada keharaman. Karena setiap larangan menunjukkan kepada keharaman. Janganlah mencaci maki angin, karena setiap larangan menunjukkan kepada keharaman. Kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari haram menuju makruh. Janganlah kamu mencaci maki angin. Mencaci maki angin sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, seperti menggerutu atas datangnya angin, menuduh angin mendatangkan kesialan, kemudian mencela berhembusnya angin, termasuk di dalamnya dianalogikan dengan selain angin, yaitu hujan, panas. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahr. Janganlah kalian menghina, mencaci maki masa. Kenapa? Karena Allah lah yang menghina, Allah lah yang mengatur masa. Mau siang panas, siang, kemudian malam panas, dingin, hujan, kering, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah itu, fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi.
yang artinya, dan apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan maksudnya dari hembusan angin tersebut, baik itu pohon tumbang, rumah hancur, ataupun bahkan hanya sekedar kelilipan mata karena debu akibat angin, maka jangan mengumpat anginnya, karena yang mengatur angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapi ucapkanlah doa, dan doa ini semestinya kita harus menghafalnya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini, keburukan yang terkandung di dalamnya dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, ini adalah doa yang semestinya dibaca apabila melihat angin yang begitu kencang, apabila melihat awan yang begitu hitam, apabila melihat hujan yang begitu lebat, dikhawatirkan mendatangkan keburukan, maka berdoa dengan doa ini. Nah, dan dari doa ini kita ambil pelajaran bahwa di dalam angin ada kebaikan. Kemudian juga angin diperintahkan bisa saja untuk mengerjakan kebaikan. Sebaliknya di dalam angin juga ada keburukan. Dan kemudian angin juga di dalamnya ada diperintahkan untuk mengerjakan keburukan. Keburukan bagi manusia, misalkan menghancurkan rumah, menghancurkan kebun akibat angin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ini sikap yang paling baik ketika mendapatkan angin yang kencang, angin yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kandungan dari bab ini, satu, dilarang mencaci maki angin. Dan saya katakan tadi, dilarang itu maksudnya adalah diharamkan. Mencaci maki angin, menghina hembusan angin, baik itu hinaan yang mendatangkan cacian atau hinaan yang merasa tidak nyaman datangnya angin. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Nah, ini harus dihafal. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ini doa yang seharusnya kita menghafalnya. Kemudian yang ketiga, diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa angin mendapatkan perintah dari Allah. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita mencaci angin, karena berarti mencaci Allah, maki Allah. Karena Allah yang memerintahkan angin, Allah yang menciptakan angin. Ini salah satu penyebab mengapa kita diharamkan untuk mencaci maki angin. Yang keempat, bahwa angin kadangkala diperintahkan untuk mendatangkan suatu kebaikan, kadangkala diperintahkan dengan suatu keburukan. Keburukan menurut pandangan manusia. Karena menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada keburukan yang datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
keburukan menurut pandangan manusia. Itu adalah bab yang ke-58. Kemudian bab yang ke-59. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154. Babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dan artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 154. Kemudian juga penulis membawakan surat Al-Fatah ayat 6. Wa qala ta'ala wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Yang artinya dan supaya Allah menyiksa orang-orang munafik baik laki-laki ataupun perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berburuk sangka, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Quran surah Al-Fatah ayat 6. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bab ini, bab yang ke-59 adalah bab tentang larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Prasangka buruk yang dimaksud di sini dalam segala hal. Seperti misalkan prasangka buruk bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak membela orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk bahwa orang-orang yang beramal saleh tidak mendapatkan pahalanya, ataupun berprasangka buruk bahwa orang-orang yang beramal saleh akan orang-orang yang berdoa kepada Allah akan diganjar dengan tangan kosong, tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, ini semua buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang ke-59 ini berkaitan dengan penyimpangan tauhid di dalam perkara qalbu. Di dalam perkara qalbu. Kalau tadi dalam perkara lisan, ini di dalam perkara qalbu. Ya. Bahwa dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya, membelanya, tidak merahmati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dapati ini. Itu seperti mengatakan bahwa saya sudah sholat, saya sudah berdoa, akan tetapi mana pengabulan doanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, mana keberkahan hidup, buktinya sekarang saya banyak hutang, banyak masalah di keluarga dan seterusnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat pertama mengatakan prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan rasulnya dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ini adalah sangkaan buruk terhadap Allah, bahwa Allah tidak akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prasangka buruk.
Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmah. Ini juga termasuk daripada prasangka buruk bahwa Nabi Muhammad SAW ketika di peperangan Uhud beliau terluka, maka orang-orang mengatakan bahwa ini semua di luar takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengetahui Nabi Muhammad SAW terluka di peperangan Uhud sebelum terjadinya. Nah, ini namanya prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ciptaan atau semua yang tercipta atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka buruk tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdir Allah, dan mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dibenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk orang-orang munafik. Yang pertama yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah. Ini penting dalam perkara takdir ya. Misalkan Allah menciptakan anjing padahal air liurnya najis mughalladhah. Allah menciptakan buah anggur padahal dari buah anggur tersebut diciptakan minuman yang memabukkan. Allah menciptakan materi-materi di atas muka bumi ini yang kemudian akhirnya materi-materi tersebut menjadi narkoba. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua ciptaan Allah ada hikmahnya. Nah, sedangkan orang-orang munafik mengatakan bahwa ini tidak ada hikmahnya. Ya, itu prasangka buruk yang pertama. Allah menciptakan nyamuk untuk apa? Allah menciptakan macam-macam. Allah mensyariatkan sholat, mensyariatkan puasa. Kenapa sih ada syariat puasa? Kenapa sih ada syariat zakat? Nah, ini dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam penciptaannya. Yang kedua, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari takdir Allah, bahwa prasangka buruk terhadap Allah, mereka mengatakan semuanya belum ditakdirkan. Allah tidak tahu takdir seorang hamba sampai terjadinya. Ini perkataan sangat berat. Allah tidak mengetahui nasib seorang hamba sampai terjadinya. Ini adalah pengingkaran terhadap apa yang tertulis dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian yang ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Kemudian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwa agama ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum wa hum 'ala dzalik hatta ya'tiya amrullah. Masih akan ada sekelompok dari umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka membela kebenaran tersebut, tidak membahayakan mereka orang yang mencela dan menyelisihi mereka, dan mereka tetap di atas hal tersebut sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dari mulai sahabat Nabi, mereka sebagian ada yang mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Nah, salah satu jawabannya adalah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna nasrallahi qarib.
Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Cuma kita kadang tidak sabar karena sebabnya kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Jangankan besok hari, beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Itu yang membuat akhirnya seseorang tidak menerima bahwa agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang diridhai oleh Allah dan akan dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surat Al-Fath. Nah, adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk, ya, karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Azza wa Jalla, tidak patut terhadap hikmahnya Allah Azza wa Jalla, ujinya Allah Azza wa Jalla dan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berprasangka buruk, seperti misalkan dia berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada dia, ini berarti dia sudah merusak tauhid, karena dia menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha kuasa. Karena itu barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya Allah, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapatkan neraka wa'id. Jadi mereka katakan, oh iya, semua yang terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah berbuat itu tanpa hikmah, tidak bijaksana Allah buatnya. Ini termasuk daripada penyimpangan dalam perkara tauhid, dalam perkara qalbu. Nah, contoh misalkan kaum Sodomi, kaum Mudabarah, menggauli lelaki di duburnya, ya, kaum homoseksual, kaum kelainan jiwa homoseksual. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka kadang-kadang sebagian ada yang mengatakan Allah ini zalim terhadap saya, karena Allah menciptakan dari tubuh saya yang semisal dengan perempuan, padahal saya adalah laki-laki. Maka yang seperti ini adalah harus dibarengi dengan ilmu agama, dinasihati perlahan, terutama yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat terdahulu sebelum selanjutnya. Nah, kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri atau dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang-orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Di dalam paragraf ini Imam Ibnu Qayyim ingin mengatakan kepada kita bahwa kita akan bisa berbaik sangka kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah apabila kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa maksudnya di sini? Yaitu kalau kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka niscaya kita akan paham bahwa Allah di dalam penciptaannya ada hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaannya Maha mendengar dan Maha melihat, bukan hanya sekedar ingin mencipta, tapi ciptaannya penuh dengan hikmah. Nah, disitulah pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya hendaklah memperhatikan masalah ini, bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi di zaman sekarang, zaman yang orang banyak melihat ke atas yang lebih daripadanya, akhirnya merasa dirinya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk daripada buruk sangka.
Termasuk daripada berprasangka buruk adalah Allah tidak mengampuni, merasa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ini termasuk dosa, dan juga berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan Anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar atau takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silahkan periksa diri Anda apakah Anda bebas dari sikap tersebut. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimah wa illa fa inni la ukhaluka najiyan. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sesungguhnya tak kukira bahwa Anda akan selamat. Maksudnya apa para ikhwah paragraf ini? Paragraf ini maksudnya adalah bahwa seseorang termasuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak menerima takdir atau sering mencemooh, menghina takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya. Dan biasanya orang yang susah menerima takdir ini karena dia kurang meyakini Allah itu maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Baik, kandungan bab ini satu, tafsir ayat dalam surat Ali Imran, yaitu maksudnya mereka di sini adalah orang-orang munafik, menyangka yang tidak benar. Menyangka yang tidak benar maksudnya berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan kaum jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagian kita atau hak campur dalam urusan ini? Maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka salah satu sikap buruk mereka di dalam mereka itu maksudnya orang munafik di dalam diri terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa mereka tidak menyatakan Allah Maha Kuasa. Mereka mengatakan coba urusannya sama kami, maka itu akan selesai. Ini penyebab orang tidak berbaik sangka kepada Allah karena merasa kurang, merasa buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir ayat dalam surat Al-Fatah ayat 6, Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berburuk sangka kepada Allah. Mereka akan mendapatkan giliran yang amat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka terhadap mereka, Allah laknat mereka, Allah sediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini semua menunjukkan bahwa buruk sangka terhadap Allah adalah dosa besar. Dan sekali lagi, sikap buruk sangka kepada Allah itu contohnya meyakini bahwa Allah tidak memperhatikan orang-orang yang taat kepadanya. Allah menelantarkan orang-orang yang taat kepadanya. Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang taat. Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif akan asma dan sifat Allah, serta arif akan dirinya sendiri. Maksudnya kalau orang lebih mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, niscaya dia akan berbaik sangka. Contoh misalkan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Karim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, Allah Al-Latif, yang Maha Lembut, Allah Al-Wasi'ul Fadl, luas karunia-Nya. Ini semua membuat orang berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan jika ada yang ingin ada. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, itu tadi ya di bab 58, bab 59. Yang pertama diharamkan untuk mencela angin karena itu termasuk penyimpangan akidah melalui lisan. Karena Allah lah yang mengatur angin. Maka apabila ada orang yang mencela angin berarti Allah yang mereka mencela Allah karena Allah lah yang mengatur angin. Bab yang kedua pada malam ini adalah bab yang ke-59, yaitu bab tentang berburuk sangka kepada Allah. Dan ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Dan yang dimaksud dengan berburuk sangka adalah mengira bahwa Allah tidak akan membela orang-orang yang beriman, memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan memberikan kemenangan terhadap orang-orang yang beriman. Ini termasuk daripada buruk sangka kepada Allah. Termasuk di dalamnya buruk sangka kepada Allah adalah apabila kita taat, maka akhirnya kita tidak mendapatkan dunia. Jadi ada sebagian orang berpendapat bahwa sholat Jumat membuat seseorang hilang kesempatan untuk berdagang. Sholat berjamaah membuat seseorang berkurang rezeki. Maka
Nah, semestinya Allah berfirman, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraj." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Semakin bertakwa, semakin luas jalan keluarnya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini tentang dua bab 58 dan 59. Nah, ada yang bertanya kepada ikhwan? Pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab-bab yang ke-60 dan itu adalah bab-bab terakhir. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Apa Pak? Enggak jelas. Suara mic-nya kurang bagus. Yang nonton melalui online juga silahkan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Ustaz yang tidak boleh berburuk sangka terhadap Allah keterkaitan dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa 50.000 tahun boleh misalnya bahwa kita sudah ditetapkan takdir kita ini. Nah, keterkaitan dengan prasangka buruk terhadap Allah, apabila ketetapan kita itu mungkin tidak yang kita harapkan, artinya kita beramal saleh, berbuat baik, ternyata ketetapan kita itu ditetapkan ahli neraka misalnya. Lalu kita akhirnya bisa menyimpulkan ya harusnya malas untuk beribadah. Dengan tidak diketahui ketetapan itu, kita dikaitkan dengan tidak boleh berpersangka terhadap Allah. Kalau mungkin saya berpendapat, tetapi kalau pendapat salah ya bisa kita luruskan. Ketetapan Allah itu kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah adalah demikian ketetapannya. Tetapi kalau kita melaksanakan ketetapan Allah dan melaksanakan yang baik, itu akhirnya baik juga ketetapannya itu. Apakah demikian Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada ayat yang berbunyi, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Itu saja yang kita pegang. Jangan sampai kita berpikiran macam-macam. Siapa yang taat dijanjikan surga, siapa yang maksiat diancam dengan neraka. Kalau kita berpikiran bahwasanya kalau taat ternyata ujungnya neraka juga, maka yang pertama kita tidak mengetahui takdir kita. Kesalahan manusia itu dalam urusan takdir seperti dia seakan-akan tahu, itu saja. Itu kesalahan manusia. Sudah, tugasmu bekerja saja, beramal. Jangan sampai menghayal tentang takdirmu. Kesalahan manusia itu merasa mengetahui tentang takdirnya. Itu kesalahan manusia. Seperti tadi dikatakan, kalau saya beramal ternyata kemudian takdirnya neraka. Nah itu kan, jadi kita seakan-akan itu kita mengetahui gitu.
Meskipun kita katakan seakan-akan, ternyata, nggak usah begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya beramal. Kemudian wa ma rabbuka bidzallamin, beramallah, Rabbmu tidak akan menzalimi hambanya. Itu yang paling nyaman dalam memahaminya. Tidak usah jelimet-jelimet. Kita kan tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Tapi ternyata kalau kita beramal, ternyata menjadi penghuni neraka juga. Nah ini kan kita sekarang mengatakan sesuatu yang bukan hak milik kita. Akhirnya selalu berandai-andai, selalu begini. Bagi yang beramal jadi malas, bagi yang bermaksiat jadi kecanduan. Makanya ada timbul perkataan bahwa yang sholat tidak dijamin surga, yang tidak sholat juga tidak dijamin, tidak diancam neraka, tidak pasti ancaman neraka. Semua jadi tangan Allah. Itu nanti ujung-ujungnya pemahamannya Jabariyah. Kita beramal saja, persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, fafimal amal, pena penulisan Lauhul Mahfuz, penulisan takdir di Lauhul Mahfuz sudah diangkat. Lauhul Mahfuznya sudah kering, takdirnya sudah pasti secara rinci dari ujung sampai akhir. Maka lalu ngapain kita beramal? Maka jawabannya beramallah. Jangan memaksa otak kita untuk kalau aku beramal ternyata neraka juga, ya kenapa juga. Akhirnya malas beramal. Ini kalau saya maksiat ternyata surga, kedosa ngali-ngali kita beramal. Akhirnya tetap di dalam maksiat. Itu sebabnya kenapa? Karena kita menguras akal yang maha terbatas kita untuk sebuah ilmu pengetahuan yang gaib bagi kita, dan tidak pernah ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Pak ya? Jadi kita beramal, kemudian meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang yang Bapak pikirkan itu letakkan dalam urusan rezeki. Berani nggak kita? Paham nggak cara berpikirnya? Kalau saya begawi, gak ada untung juga, kedosa di begawi. Coba letakkan itu dalam urusan rezeki. Kan kita tidak pernah meletakkan itu dalam urusan rezeki. Nah sama itu di dalam urusan mencari sebab. Tugas kita sekarang bekerja, beramal. Allah yang sudah menentukan takdir. Makanya kan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, maka segala sesuatu dimudahkan sesuai takdirnya. Jika dia taat berarti itulah takdirnya. Jika dia ahli neraka maka dia akan ditakdirkan mengerjakan penghuni neraka. Tapi kan ada ustaz hadis yang berbunyi wala yazalu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya 40 hari sebagai nutfah, percampuran air mani dengan sel telur perempuan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari selanjutnya segumpal daging. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Lalu diutus kepadanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh pada daging tersebut. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Perintahkan untuk
menulis 4 perkara, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyyan aw sa'id. Rezekinya, ajalnya, nasibnya atau perbuatannya dan nasibnya, beruntung atau malang. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sesuai dengan takdir tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. Fa yasbiqu 'alaihi al-kitab. Tetapi didahului oleh takdirnya. Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Didahului oleh takdirnya, jangan kita merasa tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Akhirnya dia mengerjakan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Jangan kita mengatakan beramal juga neraka ada manfaat juga. Kenapa kita tidak boleh mengatakan itu? Karena kita tidak tahu apa yang tertulis. Gitu ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali jannah fa yadkhuluha. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, maksiat aja. Tapi ternyata dituliskan dia di dalam takdirnya sebagai penghuni surga. Lalu dia beramal dengan amalan penghuni surga, lalu dia masuk ke dalam surga. Hadis tadi tidak mengajarkan kepada kita untuk menerawang takdir. Hadis tadi mengajarkan kepada kita bahwa beramallah, karena semuanya dimudahkan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Begitu. Nah, mulai. Silakan. Sebelum Bapak, bagaimana sikap kita ketika hati sedang lemah seperti futur jika mau beramal? Yang paling pertama, futur itu urusan kalbu, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Dan berdoanya yang merintih, yang menghinakan diri. Berdoa orang yang sangat memerlukan. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baca Quran. Baca Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Makanya salah satu hukuman bagi orang yang bermaksiat adalah dia tidak diberi petunjuk untuk baca Quran setiap harinya. Dia tidak diberi petunjuk untuk memurajaah hafalannya. Dia tidak ada kelezatan membaca Al-Quran. Itu hukuman. Nah, ada orang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, aku bermaksiat dan banyak maksiat, akan tetapi kenapa aku tidak dihukum oleh Allah? Maka hukuman Allah bukan hanya sekedar bala, musibah, penyakit, kemiskinan. Tapi seseorang tidak bisa baca Quran walau 1 ayat selama 24 jam. Orang yang tidak berzikir pagi sore, orang tidak khusyuk saat sholat, orang yang melalaikan sholat, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa saat dia sangat berhajat untuk berdoa, itu hukuman dari Allah. Nah, silakan Pak. Izin bertanya tentang kan berburuk sangka itu kan kalau merasakan itu tidak diterima. Mungkin kalau kita melakukan ibadah terus beribadah itu dengan rasa, maksudnya beribadah terus hati ini ada rasa ria gitu,
terlihat kayak dia perasaan hati, terus dengan praktiknya kita rasakan memang merasakan ada itu, terus lalu dengan Allah, dengan Tuhan merasakan pacaran nggak diterima gitu amalnya. Nah dengan keadaan dengan begitu, dengan rasa sakit, apakah ini termasuk buruk sangka juga dengan Allah Taala? Nah itu yang pertama. Terus baik, saya jawab dulu ya. Ada Allah berfirman, "Alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka dalam keadaan takut, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini. Ahumul ladzina yasriqun wa yashrabuna al-khamar wa yaznun wa yakhafuna alla an yu'adzibahum. Apakah mereka orang-orang yang bermaksiat, berdosa, mencuri, minum khamar, berzina? Kata Rasulullah SAW, ya bintas, tidak. Wahai anak perempuan as-siddiq, humul ladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka adalah orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah, dan mereka khawatir tidak diterima amal ibadah mereka. Khawatir tidak diterima amal ibadah itu adalah salah satu tingkatan keimanan dan kebiasaan para salafus saleh, agar tidak merasa ujub dengan amal, agar semua amal kita serahkan kepada Allah. Saya ini tidak bisa sujud satu sujud pun kecuali dengan karunia-Mu ya Allah. Tidak bisa baca satu huruf pun dari Al-Quran kecuali dengan kekuatan petunjuk dari Engkau ya Allah. Itu fungsinya, kita merasa tidak diterima amal ibadah kita. Makanya banyak sekali para ulama salaf yang mengedepankan perasaan ini. Seperti misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, la kunu liqabulil amal asyad minkum ihtimaman minal amal. Jadilah kalian orang yang lebih perhatian diterima amal ibadah dibandingkan beramal ibadah itu sendiri. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari orang-orang yang bertakwa, kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka intinya, merasa tidak diterima amal ibadah itu termasuk kebiasaan para salafus saleh. Tetapi perasaan itu jangan membuat kita kemudian putus asa. Seperti itu. Dan itu bukan buruk sangka yang tercela. Nah, lagi belum pernah juga membaca itu bahwasanya tasawuf itu terikat juga dengan fikih, dia harus berpikir terus ada tasawuf. Nah itu bagaimana tolong pencegahannya juga, dan bagaimana juga yang tasawuf yang dicela oleh Imam Syafi'i itu Nah itu juga tolong pencegahannya juga. Masih insyaallah. Barakallahu fiikum. Menurut sebagian orang yang beragama dengan cara tasawuf, kita kan seperti berwudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu kan urusan fikih. Urusannya sah atau tidak sah. Sah tidak sholatmu, sah tidak puasamu, sah tidak wudumu. Itu urusan fikih. Adapun menurut mereka, fikih ini tidak akan terasa lezat jika tidak dibarengi dengan tasawuf. Karena tasawuf urusannya qalb. Seperti misalkan ketika kita berwudu orang syariat hanya sekedar basuh wajah, tangan, usap kepala, basuh kaki.
Tapi menurut orang tasawuf maka mereka mengatakan yang dibasuh juga bukan hanya sekedar lahiriahnya, yang dibasuh juga dengan qalbunya. Seperti ketika membasuh wajah, maka basuhlah juga mata yang sudah melihat kepada yang haram. Basuhlah lisan yang sudah membicarakan orang lain. Basuhlah telinga yang sudah mendengarkan yang haram. Nah itu sebenarnya lari kepada pembicaraan menurut mereka itu adalah tasawuf. Sebenarnya itu bukan tasawuf, tetapi itu adalah a'malul qulub, amalan-amalan qalbu yang menegakkan rasa cinta kepada Allah, pengagungan terhadap Allah, dan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu untuk memasukkan di dalam diri ajaran tasawuf. Cukup ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan amalan qalbu. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ingatlah di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka anggota tubuh lainnya akan baik. Jika sepotong daging itu rusak, maka anggota tubuh lainnya akan rusak. Ingatlah bahwa itu adalah qalbu. Qalbu di sini yaitu sepotong daging tersebut. Jadi seperti itu cara berpikirnya sebagian orang yang mengikuti ajaran tasawuf. Nanti ujung-ujungnya kepada hakikat. Contohnya misalkan berhaji, ya, akhirnya tidak perlu untuk berhaji jauh-jauh ke Arafah, karena wukuf di Arafah uyuh-uyuh kada diterima juga. Kenapa? Karena kada tahu hakikatnya. Nah, hakikatnya adalah orang berwukuf di Arafah, qalbunya yang berwukuf di hadapan Allah. Senantiasa detikkan qalbunya tidak pernah lepas dari Allah SWT. Jadi hidupnya jadi susah, ya, karena permainan-permainan yang seperti itu. Ujung-ujungnya kedosa jauh-jauh banget. Yang penting qalbunya. Sama seperti sholat. Ya ulun pengalaman pribadi itu tidak akan pernah ulun lupakan. Suatu ketika ada orang yang dianggap mempunyai kedudukan wali datang ke rumah. Nah, dulu rumah sering didatangi oleh orang-orang yang dimuliakan, karena kita dulu ikut ajaran tarekat. Maka suatu ketika ada orang tersebut datang ke rumah maghrib. Kita tahu waktu maghrib itu sempit. Adzan maghrib saya ke masjid. Nah setelah itu saya pulang. Dan orang itu masih di situ, padahal dia laki-laki duduk di situ. Saya tanya langsung, fulan nggak sholat? Dan dia mengatakan, sebentar saya mau balik. Nggak sampai beberapa menit, nggak sampai 1 menit, terus itu balik lagi. Sudah, aku sudah sholat. Kenapa? Karena mereka memakai ayat aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Selama qalbunya mengingat Allah, maka berarti dia sudah sholat. Banyak orang-orang yang sholat yang tidak mengingat Allah, berarti parai aja sholatnya sudah. Nah itu ajaran yang membuat sulit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan sholat, dan kita berusaha saat sholat untuk khusyuk. Bukan berarti kemudian parai sholat gara-gara tidak bisa dapat hakikat ma'rifat. Seperti itu. Kemudian tadi berkaitan dengan tasawuf juga apa tadi? Oh ya, Imam Syafi'i kenapa? Oh iya. Imam Syafi'i, ya, paham. Ada perkataan Imam Syafi'i mencela tentang tasawuf. Tidaklah orang masuk di pagi hari tasawuf kecuali di sehari-hari hilang akalnya. Seperti itu ya.
yang sudah saya jelaskan tadi, hanya sekedar ya ruku, nungging, itu aja. Maka tasawuf yang dicela oleh Imam Syafi'i adalah yang dipenuhi dengan musik, kemudian tarian-tarian saat berzikir, kemudian setelah itu dipenuhi dengan zikir-zikir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Tapi seperti yang sudah saya ungkap tadi, tidak perlu kita untuk misalkan tadi yang saya ungkap berwudu. Untuk apa berwudu? Membasuh wajah, membasuh tangan, sedangkan matanya masih melihat yang haram. Berwudu yang hakiki adalah membasuh mata dari hal-hal yang diharamkan. Maka itu tidak perlu ajaran tasawuf, itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian ketika kita berwudu lalu kemudian kita tidak bisa menghadirkan muraqabah, kemudian tidak usah wudu. Nah, itu yang terjadi. Parai sholat, wudunya parai sholatnya. Kalau seandainya sholat masih mengerjakan yang maksiat, enggak, tetap sholat dan berusaha untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ajaran tasawuf. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah suami yang berpoligami tidak adil? Tidak adil, kita boleh menuntut keadilan kepada Allah. Apakah suami tersebut termasuk zalim? Iya, kalau tidak adil dia dituntut nanti oleh istrinya di hari kiamat. Wallahu a'lam. Mau nanya, ada ummahat mengatakan Ustaz Salafi banyak selfie video. Maka jawabannya dijauhi lebih utama. Dijauhi lebih utama. Saya masih ingat dulu ada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, waktu itu ngisi di Masjid Hasanuddin Majdi. Kemudian beliau diminta oleh pejabat yang hadir untuk berfoto bersama. Kalau tidak salah anggota Muspida yang hadir. Kemudian beliau mau, tapi di dalam kamar berempat waktu itu. Setelah kajian, kemudian saya tanya, kenapa Syekh tadi mau dipoto? Kemudian beliau mengatakan, tasahalna ba'da an tashaddadna. Kita mempermudah setelah kita mempersulit. Kita mempermudah setelah kita mempersulit. Dalam artian ini foto terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya. Ada yang mengatakan dia haram, termasuk hadis al-musawwirun la'anallah, hadis yang berbunyi asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling buruk siksanya pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Ada yang mengatakan fotografi, foto dengan HP termasuk menggambar makhluk hidup. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu bukan menggambar. Kalau menggambar itu seperti membuat patung makhluk hidup, kemudian melukis di kanvas makhluk hidup. Adapun foto ini, kalau antum melihat saya sekarang, maka itulah saya sekarang. Tidak ada penambahan, tidak ada penciptaan yang semisal dengan ciptaan Allah. Kan yang terlarang dari menggambar adalah al-mughayyirati bi khalqillah, yang menyerupak apa? Bukan itu ayatnya.
yang menyerupakan diri dengan Allah, yang menyerupakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nanti di hari kiamat dia akan disuruh meniup ruh pada makhluk tersebut. Misalkan saya buat patung, patungnya makhluk hidup, nanti di hari kiamat saya akan diperintahkan untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikh, dan saya tidak bisa meniupkan ruh. Dan itu siksaan bagi orang yang membuat patung. Nah, itu kan patung itu menyerupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wala amurannahum fala yubattikuna adana al-am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Jadi intinya menyerupakan dengan ciptaan Allah, karena itu tidak boleh. Itu hanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama. Tapi saya berpesan tidak boleh bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Apa hukumnya majang foto di rumah? Tidak perlu untuk dipajang foto di rumah. Ya, tidak perlu untuk dipajang foto di rumah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.